ijtima ulama lagi. Atas nama umat Islam, atas nama ulama, dan atas nama kebaikan bangsa dan negara. Itulah yang mereka ucapkan terus menerus. Apakah sebenarnya itu yang mereka lakukan? Assalamualaikum. Halo sobat, jumpa lagi dengan Nurudin Channel. Di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang kelompok yang merasa dirinya paling ulama, paling Islam, dan katanya mewakili seluruh umat Islam Indonesia, yaitu kelompok PA212. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa peserta pemilu Capres-Cawapres 2024 ada 3 pasangan calon. Tapi kenapa hanya 1 pasangan Capres yang mereka undang dalam ijtima ulama mereka? Itu Capres Anies Muhaimin. Sedangkan pasangan Capres yang lain tidak diundang. Kan ini suatu keanehan tersendiri dalam ijtima mereka. Ijtima PA212. Alih-alih paslon Capres Anies lah yang dekat dengan umat Islam. Bukankah di Capres yang lain juga ada perwakilan umat Islam yang punya kualitas mumpuni tentang Islam yang menyeluruh? Kita sebut saja Bapak Mahfud MD. Siapa yang tidak kenal beliau? Dia profesor, ahli hukum, dan pengetahuan Islamnya mungkin di atas para peserta ijtima ulama. Kenapa Mahfud MD tidak diundang? Apakah ini ijtima ulama yang sesungguhnya? Saya rasa tidak. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kepanitiaan ijtima ulama mayoritas adalah kelompok PA212. Dan mereka berafiliasi dengan kelompok Petamburan yang notabene dimotori oleh Habib Rizik Syihab dan identik dengan kelompok dia selalu berseberangan ideologi dengan Mahfud MD. Jadi jelas sekali ijtima ulama yang akan mereka laksanakan tanggal 18 November 2003 nanti tidak lebih hanya sebuah kepentingan kelompok PA212 dengan mengatasnamakan umat Islam seluruh Indonesia. Sungguh suatu acara yang tidak berguna menurut saya dan hanya sebagai tipu daya mereka untuk meloloskan kepentingan politik mereka saja atas nama umat Islam. Jadi bagi kita yang masih berpikir waras, daripada uang dihamburkan untuk arah politik yang sudah jelas arahnya, yaitu memilih pasangan Capres Anies, amin, lebih baik dana untuk penyelenggara ijtima ulama disumbangkan saja buat rakyat Palestina. Dan itu lebih bermanfaat dan dibutuhkan mereka. Bukankah begitu sobat? Coba sobat komen di kolom komentar. Karena sudah jelas. Karena sudah jelas sekali. Dalam ijtima ulama, nanti hasil keputusannya mereka sudah pasti mendukung 1 pasangan Capres. Yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang pasti Capres tersebut harus mau mendatangani fakta integritas yang mereka buat. Alih-alih bukan hanya membahas soal arah dukungan politik saja, mereka juga mencoba membahas topik lain, yaitu persoalan LGBT, persoalan Palestina. Ini sungguh sandiwara politik dengan menjual agama, mengatasnamakan kepentingan umat Islam. Umat Islam yang mana? Padahal mayoritas Islam Indonesia sudah tahu bahwa para calon pemimpin kita itu orang-orang baik dan memiliki ketaatan agama Islam yang benar. Jadi buat apa ada ijtima ulama yang pada hakikatnya mereka hanya mengutamakan kepentingan kelompok mereka, dan hanya Capres yang mereka undang yang mau mendatangani fakta integritas tadi kepada kelompok PA212, lebih spesifik kelompok Petamburan. Oke, lebih jelasnya kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
bahwa dalam menyikapi beberapa isu permasalahan umat Islam yang berkembang mutakhir ini, elemen umat Islam dan ormas Islam berkumpul dan bersepakat menyelenggarakan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 yang insya Allah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 Masehi bertepatan dengan 4 Jumat 1445 Hijriah di Aula Az-Zikra dengan membentuk kepanitiaan di mana Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi LCMA sebagai penanggung jawab penyelenggara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Dengan kepanitiaan Habib Muhammad bin Husain Al-Attas LCMA selaku steering committee dan Ustadz Selamat Ma'arif selaku organizing committee, di mana agenda Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 akan membahas: 1. Penanggulangan darurat LGBT nasional, karena hari ini kita dilihatkan perkembangan dan propaganda perilaku menyimpang LGBT begitu masif dan sistematis. 2. Sikap atas dukungan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina, dikarenakan kita melihat sendiri bagaimana kebiadaban yang dipertontonkan oleh penjajah Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. 3. Rekomendasi kriteria kepemimpinan yang diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam dalam memilih pemimpin. 4. Rekomendasi sikap dalam pemilu 2024. 5. Keputusan lain-lainnya yang dianggap perlu dan mendesak diputuskan. Kita berharap agar hasil-hasil yang diputuskan dalam Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara serta dapat menjadi acuan bagi umat Islam secara umum. Demikian rilis ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga selalu bangsa Indonesia dengan penuh kedamaian. Perihal tokoh nasional yang diundang dari berbagai elemen, tapi jika nanti untuk mungkin ditambahkan untuk nama-nama, karena nama-nama saya tidak terlalu hafal. Tapi untuk tadi 2 pertanyaan terakhir yang berbicara tentang apakah 3 capres akan diundang, jawabannya kita akan mengundang capres yang dekat dengan umat Islam, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dengan wakilnya insya Allah, dan nanti juga akan memaparkan visi dan misinya untuk kemudian dinilai apakah memang layak untuk kemudian didukung oleh oleh ulama dan para tokoh nasional, sehingga nanti ulama dan tokoh akan melihat dan memaparkan bagaimana dan seperti apa visi misi tersebut, dan insya Allah yang bersangkutan telah fix akan hadir di dalam acara. Nah, kemudian tentang capres tadi dijawab, kita sudah mengundang salah satu pasangan capres, Pak Anies dan Caimin, yang kita undang untuk diberikan waktu untuk mempresentasikan tentang visi dan misinya. Dan perlu diingat apa yang tadi disampaikan oleh penanggung jawab, bahwa di dalam Ijtima Ulama ini kita akan membicarakan tentang problematika keumatan, problematika kebangsaan, yang nanti akan menjadi sebuah catatan untuk menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan oleh oleh calon yang nanti kita undang tersebut, dan menjadi kesiapan di dalam bagaimana kemampuan dan kesiapan di dalam menerapkan visi misi tersebut untuk bisa menjawab dan menyelesaikan daripada problematika keumatan maupun kebangsaan tersebut. Saya pikir itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya biar penanggung jawab yang menjawabnya sama SC. Yang berkaitan dengan calon pemimpin nanti,
yang mungkin saja tidak sesuai dengan harapan para ulama. Kali ini kami minta agar calon pemimpin yang bersangkutan untuk menandatangani fakta integritas. Dengan demikian, pemimpin yang bersangkutan punya kewajiban moral untuk melaksanakan poin-poin dari fakta integritas tersebut. Dan tentu dalam pertemuan seperti Ijtima Ulama ini atau pertemuan-pertemuan lain, kita juga lebih banyak nanti membahas masalah kriteria pemimpin yang harus kita pilih, karena memilih pemimpin itu harus punya landasan yang kuat, landasan yang mengacu kepada agama dan moral, bukan hanya berlandaskan pada selera, tetapi harus mengacu kepada nas agama, kepada ayat Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu harus ada moral responsibility kalau sudah diberikan dukungan oleh peserta ijtima ulama yang akan datang tersebut. Terima kasih. Ya, sebagaimana tadi saya jawab, yang kita undang hanya satu pasangan karena kita mengkanalisasi daripada keinginan dari para tokoh-tokoh di daerah yang berkembang, sehingga yang hanya diundang hanya satu pasangan. Sudah jelaskan sobat apa yang mereka kemukakan sebelum ijtima ulama dalam konferensi persnya. Jadi buat apa ada ijtima ulama kalau arah dukungan mereka sudah jelas, buang duit-duit saja. Itulah kelompok mereka. Kalau tidak ada kegiatan, kemungkinan tak ada masukan untuk menjalankan misi-misinya. Dan yang aneh lagi, kriteria calon pemimpin harus yang dekat dengan umat Islam dan ulama. Yang dimaksud dekat dengan umat Islam dan ulama yang mana? Perlu sobat ketahui, Pak Ganjar mertuanya seorang tokoh NU sekaligus kiai pendiri ponpes terkenal di berbagai. Terus Pak Mahfud MD juga dekat dengan almarhum Gus Dur. Dia seorang tokoh nasional sekaligus kiai ulama besar lagi. Prabowo yang dulu dekat dengan ulama PA 212 waktu pemilu 2019, sekarang jauh dengan PA 212, jadi nggak dianggap dekat lagi dengan ulama. Jadi menurut mereka pemimpin yang dekat dengan ulama atau dengan umat Islam yaitu pemimpin yang dekat dengan umat Islam dan ulama PA 212. Itu yang mereka maksud. Kelihatan jelas kan sobat? Ijtima ulama yang dilaksanakan nanti adalah ijtima ulama PA 212. Bukan ijtima ulama yang sesungguhnya. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan sobat-sobat semua dan mungkin juga bermanfaat. Kalau sobat suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.